Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Postmodernisme. Maka terlebih dahulu, perkenalkan saya Dalila Karimah Siregar dan teman saya yaitu Nestia Rahmi, Putri Wolansari Limbok, Rizka Anggraini, dan Khairul Bahriara. Maka tidak membuang waktu, kita akan memulai presentasi dari kami. Baik, saya akan membacakan pengertian postmodernisme. Postmodernisme merupakan cabang dari aliran filsafat yang mana berisi tentang pemikiran baru yang mengabaikan pemahaman-pemahaman dari aliran filsafat sebelumnya, yang masih berupa imajiner dan realistis, sekaligus berisikan tentang permasalahan dari modernisme sebelum. Paham postmodernisme ini lahir yang mana telah mengalami kegagalan dalam mengembangkan kemajuan pengetahuan dan sosial manusia. Menurut Pauline Rosenau tahun 1992, postmodernisme merupakan kritik atas masyarakat dan kegagalannya memenuhi janji-janjinya. Juga, postmodernisme cenderung mengkritik segala sesuatu yang diasosiasikan dengan modernitas, yaitu pada akumulasi pengalaman peradaban barat adalah industrialisasi, urbanisasi, kemajuan teknologi, negara bangsa, kehidupan dalam jalur cepat. Selanjutnya, ciri-ciri postmodernisme. 1. Timbulnya pemberontakan secara kritis terhadap proyek modernitas. 2. Meledaknya industri media massa. 3. Munculnya radikalisme etnis dan keagamaan. Yang keempat, munculnya kecenderungan baru untuk menemukan identitas dan apresiasi serta keterikatan rasionalisme dengan masa lalu. 5. Semakin menguatnya wilayah perkotaan atau urban sebagai pusat kebudayaan dan wilayah pedesaan sebagai daerah pinggiran. 6. Semakin terbukanya peluang bagi kelas-kelas sosial atau kelompok untuk mengemukakan pendapat secara lebih bebas. Yang ketujuh, era postmodernisme juga ditandai dengan munculnya kecenderungan bagi tumbuhnya eklektisme dan pencampur adukan dari berbagai wacana. Kedelapan, bahasa yang digunakan dalam wacana postmodernisme seringkali mengesankan ketidakjelasan makna dan inkonsistensi, sehingga apa yang disebut era postmodernisme banyak mengandung paradoks. Kemunculan postmodernisme. Munculnya postmodernisme tidak dapat dilepaskan dari modernis itu sendiri. Kata modernisme mengandung makna serba maju, gemerlap, serta progresif. Modernisme selalu menjanjikan pada kita untuk membawa pada perubahan ke dunia yang lebih mapan, di mana semua kebutuhan akan dapat dipenuhi. Tumbangnya modernisme dan munculnya postmodernisme dapat diketahui dari pemikiran filsafatnya Soren pada tahun 1813 hingga 1855, sebagaimana dikutip oleh Ali Maksum yang menentang rekonstruksi rasional dan masuk akal yang menentukan keabsahan kebenaran ilmu. Selanjutnya, modernis dapat berkembang dengan ditandai dengan adanya rasionalisme, materialisme, serta kapitalisme yang didukung dengan perkembangan teknologi serta sains yang menimbulkan disorientasi moral keagamaan dengan runtuhnya martabat manusia. Kalen 2002 nomor 298. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tokoh penggerak pemikir postmodernisme. Tokoh yang pertama adalah Jean Prenquist. Jean Prenquist adalah seorang tokoh pergerakan poststrukturalisme yang dilahirkan di Versailles, Prancis pada tahun 1924. Paul Michael Foucault. Michael Foucault merupakan seorang sejarawan, filsuf, ahli teori sosial, kritikus sastra, dan ahli bahasa yang terkenal sebagai filsuf postmodernisme yang menolak keras pandangan keuniversalan ilmu pengetahuan. Jacques Derrida. Jacques Derrida adalah seorang filsuf kontemporer Perancis
yang lahir di Aljazair pada tanggal 15 Juli 1930 dan menghembuskan napas terakhirnya di kota Paris, Prancis pada 8 Oktober 2004. Yang keempat adalah Jean Baudrillard. Baudrillard adalah seorang tokoh pakar teori kebudayaan, komentator politik, sosiolog, dan filsuf kontemporer yang lahir pada tanggal 27 Juli 1929 di Reims, Prancis dan meninggal pada 6 Maret 2007 di Paris, Prancis. Nisme terakhir adalah Patrick Jameson, pria yang lahir pada tanggal 14 April 1934 di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Teori-teori postmodernisme. Beberapa teori sosial postmodernisme antara lain: pertama, teori sosial postmodern moderat; kedua, teori sosial postmodern ekstrem. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat modern telah digantikan oleh masyarakat postmodern. Ketiga, posisi teoritis. Teori ini berpandangan bahwa perbedaan pandangan antara modernisme dan postmodernisme bukan lagi dijadikan sebuah perdebatan, akan tetapi bagaimana keduanya bisa saling bergandengan dan saling melengkapi. Pandangan postmodernisme terhadap ilmu pengetahuan. Modernisme memandang ilmu-ilmu positif empiris atau ilmu pengetahuan mau tidak mau menjadi standar kebenaran tertinggi. Artinya, pandangan modernisme yang objektif dan positifis mengakibatkan nilai moral dan religius kehilangan wibawa, maka timbul disorientasi moral religius menuju suatu kekerasan, keterasingan, dan disorientasi hidup. Norris 2003 312. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan hingga akhir. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, karena kesalahan tidak datang dari kami sendiri, tetapi dari kita semua. Maka saya tutup. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.